Oke, gue nggak ngerti nih ya, tiba-tiba gue dapat informasi Saung katanya mau buka podcast. Gue nggak ngerti tujuannya buat podcast tuh apa ya kan? Karena kan biasanya kalau bikers tuh forum-forum ya kan, terus Iya benar. kalau enggak ngumpul dulu yuk ngopi kopdar, tapi sekarang tuh podcast. Kenapa ya? Karena apakah dunia sosmed atau gue nggak ngerti ya? Mungkin lu bisa jelasin Miji. Ini kan idenya dari lu ya, maupun dari beberapa orang juga memang ngasih informasi katanya, oh podcast bagus juga nih, podcast bagus juga ya. Cuman mungkin ada plus minusnya perihal podcast, tapi Pasti. juga ada kritik dan saran ada kayak pos surat ya. Coba lu jelasin deh, kenapa sih lu bisa bikin podcast kayak gini, kenapa? Jadi sebenarnya nggak tahu kenapa ya, makin kesini kan era digital makin canggih ya Om ya. Iya. Ya. Nah entah kenapa gue pengen tuh gue pengen ngangkat nih tentang bikers ya kan, cuman gimana caranya nih? Ya. Makanya gue suka yang lihat YouTube Ya. yang lain, wah di podcast boleh nih, Ya. kenapa nggak dicoba ya kan? Kebetulan wah Saung. Nah tujuan gue sih pengennya ya gitu, tujuan awal memang pengen ngembangin yang namanya Saung Bikers. Saung Bikers. Ya kan, tujuan awal. Dan kedua pun juga tujuannya juga buat sharing. Ya. Gitu, sharing antar sesama bikers. Jadi Ya. dalam arti lu itu di bikers itu sebenarnya apa sih tujuannya? Kan Ya. kita saling sharing kan. Nah, terus juga pengalaman pada saat touring, Ya. ya kan? Terus pada saat entah kopdar, entah pada saat acara event, ya kan? Itu sih sebenarnya kita sharing aja gitu. Jadi berbagi pengalaman, gitu. Bagus sih, idenya bagus, gue suka dengan idenya Miji ya. Maupun memang mungkin kita perlu banyak perjalanan lagi ya. Banyak, kita yang dari podcast ya. Terus kalau dari Papi Tajudin gimana? Ini dari penglihatan mata orang tua. Orang tua mata batin ya kan. Mata batinnya luar biasa, tapi itu gimana? Iya. Kita jadi orang tua banget ya dari untuk saat ini. Masih muda kok. Cuma terlihat tua aja. Iya. Jiwanya jiwa muda. Ya makanya alhamdulillah banget nih dari Om Miji itu punya ide yang brilian lah ya. Iya. Untuk ini. Jadi kita cuma support aja. Anggap tadi bilang orang tua itu cuma bantu doa dan support sampai di mana sih terjadinya mimpi-mimpi anak muda untuk mencapai cita-citanya seperti itu. Tadi pengen memajukan, saya punya klub atau wadah sebagai Saung Bikers, atau tadi gimana biar lebih terkenal lagi, lebih besar lagi, lebih heboh lagi. Mungkin dulu kita memperkenalkan suatu bendera di klub itu harus jalan jauh touring. Iya betul. Iya. Kita harus touring dari titik nol sampai dari Sabang sampai Merauke. Kita memperkenalkan bendera nih, saya punya bendera klub yang bagus nih, yang hebat gitu kan, biar besar. Nah sekarang kan zamannya udah beda. Ini ada media digital yang harus kita bisa dimanfaatkan. Iya betul. Gitu loh. Lebih sharing kebaikan dari digital ya. Iya, betul. Jadi kenapa enggak sih medsos ini sangat membantu untuk memperkenalkan kita punya klub besar gitu kan. Jadi dengan cara ini kita tidak harus membuang waktu banyak. Sebenarnya harus touring jauh dan istilahnya mengeluarkan dana-dana yang harus, atau waktu kita kerja pun tidak terganggu dengan itu, keluarga pun tidak terganggu dengan perjalanan kita touring itu. Nah dengan ini kita akan memperkenalkan dunia bikers kita, klub kita, wadah kita yang mungkin notabene sekarang kita ada di Saung Bikers ini. Ya betul. Ya inilah cara terbaik untuk istilahnya cita-cita kita ke depannya. Itu aja sih udah. Bagus sih, kalau menurut saya sih bagus ya. Maupun memang kadang kan suatu wadah atau suatu klub itu pasti sesuatu itu harus diomongin secara bersama ya. Pasti itu. Tapi ketika ada kebaikan di situ yang muncul ya harus didukung juga kalau harus. Jadi
kita emang sebagai anggaplah salah satu dari keluarga sama bikers, contohnya itu kan ya selalu mendukung apapun istilahnya ide-ide dari member-member kita, dari anggota kita, dari keluarga kita yang ada. Saya punya ide satu ini buat ini gimana nih, ya kita dukung aja gitu. Kadang-kadang apa sih, kita nggak susah untuk mendukung istilahnya mencapai cita-citanya. Dia tadi bilang saya mau punya acara istilahnya itu kan, punya program. Kita sebagai keluarga ya harus ngebantu, ngedukung sampai benar-benar program itu berjalan. Nah, gitu berjalan. Dan itu pun juga selagi positif ya, itu maksudnya positif. Pastinya itu. Gitu. Jatuhnya sebenarnya kita mungkin lebih memberikan suatu wawasan, sharing wawasan ya. Pastinya itu. Lu punya motor apa nih? 2,5, weh. Gila, gua mau lihat motor 2,5. Karena gua nggak punya motor 2,5. Lu punya motor 2,5, lu sharing ke gua dong kayak gimana? Bisa di sini ya? Bisa. Di sinilah kita bisa tahu. Anggaplah ngebanggain diri gitu. Mungkin dengan nyatanya kita cuma pakai CC kecil, tapi di sini kita bisa ngobrol, "Woi, gua ini baker. Saya pengguna anak moge nih." Gitu. Biasanya kita pengguna 150, 105 ya. Tiba-tiba kita punya tamu yang 1000 ya, 1000 cc. Kan dia bisa sharing tentang mesinnya kayak gimana. Betul. Lu kalau ngendarin motor gede tuh harus pakai celana ini loh. Terus standarnya pakai sepatu ini loh. Itu tuh juga ada ya Om ya. Pastinya itu. Karena kan motor gede itu memang demisinya dia lebih panas mesinnya pastinya. Pasti. Itu ada satu poin-poin yang memang kita harus tahu sebenarnya. Ya, beda sama motor kecil maupun memang secara di jalan kita sama rata gitu kan. Betul, sama rata. Nah, mungkin podcast ini ya salah satu edukasi informasi yang menarik sih. Lu nggak perlu yang namanya takut untuk berbicara. Kalau misalnya kita harus berani. Di sini nggak ada senioritas. Lu mau tua mau muda, bagi kita tuh sama, kan? Intinya saling menghormati, saling menghargai. Itu sih. Terus satu lagi nih, ini kan kita lagi kadang suka bingung nih, saya di jalan seperti apa, apalagi sekarang banyak teman-teman bikers dari Gojek ya kan, itu sudah sangat memperlihatkan solidaritas yang luar biasa. Kalau saya lihat. Jangan ditanya itu mah. Nah, kadang kita malu nggak sih Om kalau kayak gitu? Dengan adanya mereka solidaritasnya tinggi banget ketika ada sesuatu teman-teman yang bermasalah, mereka semua ujuk-ujuk. Nah, kita kadang suka malu nggak sih melihat itu? Pastinya sih ya. Kadang-kadang kita emang justru sebenarnya kita itu bikers yang paling lama dibanding mereka sebenarnya gitu. Justru harusnya lebih baik dari mereka gitu kan. Tapi ternyata kesolidan kita masih kalah bagi untuk mereka gitu kan. Tapi emang kita juga sadari mereka itu emang berawal emang sebenarnya sih dari kita juga dari klub-klub kita, dari biker yang sejati tadinya cuma dia punya pekerjaan lah di situ ya, pekerjaan jatuhnya, pekerjaan di situ sebagai driver gitu, driver ojek gitu ya. Mereka disalurkan lah sebenarnya, jadi kesolidannya itu di Gojek itu sendiri sih seperti itu. Jadi emang sebenarnya sama ya Om ya, antara mereka dengan kita sama, cuman kita lagi nggak intens aja Om. Yang intensnya mereka nih Om. Jadi kita melihatnya wah solidnya tuh lebih solid Gojek atau solid driver ojol. Mungkin semuanya sama ya. Mereka punya warna yang sama. Gitu. Jadi karena kalau kita kan berbeda nih. Kita berbeda-beda nih warnanya. Dari klub ini punya warna ini, warna ini. Kalau mereka itu kan sama satu grup tapi tidak punya warna yang sama, jadi kelihatannya unyu gitu. Kelihatannya bareng gitu. Sebenarnya kadang-kadang kalau ditanya juga sama, mereka juga gua nggak kenal. Dan juga kadang-kadang banyak yang cuek juga gitu. Cuma karena mereka cuma nimbrung di situ seakan-akan guyup. Ya seperti itulah gitu. Cuma kan kalau kita berbeda-beda jadi kelihatan mana yang kelihatan ini putih bisa sendiri, ini bisa sendiri. Sebenarnya dalam kumpul gitu kita nongkrongnya sama, mereka cuma berwarnanya sama nih, warnanya seperti itu kan. Cuma beda bendera, beda motor. Terus baru banget gitu, kayaknya solid banget. Benar-benar. Tapi kalau di dalamnya ya seperti sama kita ya. Juga sama seperti kita juga punya. Sebenarnya kan
hari ini kan kita mungkin hanya iseng-iseng aja ya Om ya. Betul, kita iya, ngobrol betul. aja. Jadi Awalnya sebenarnya iseng. kita belum mulai nih podcastnya ya. Belum. Kita baru. Kita hanya mau posting bagaimana ide-ide dari teman-teman Saung perihal podcast seperti apa. Jadi sebenarnya ini belum mulai podcastnya. Mungkin nanti akan ada hal yang luar biasa. Iya. Ada tamu dari mana, dari klub mana, atau mungkin ada yang mau mengedukasi perihal motor. Betul. Tentang oli atau tentang bahan-bahan material dari Tentang safety motor, riding juga. ya, tentang safety riding. Iya. Ya. Itu ada di podcastnya Saung ya. Iya. Mungkin nanti next kita akan lebih baik lagi. Mungkin kita juga butuh saran dan kritik. Mungkin bisa Iya, di komen di video ini, komen aja. Lu mau komen bagus, mau komen jelek, kita serap ya dengan apa nggak ada. Mau itu seperti apa? Yang penting ini buat kebaikan kita Demi bersama. kebaikan Saung. Kita buat kebaikan kita bersama, kebaikan Saung juga buat memunculkan satu inovasi yang luar biasa ya. Iya, Komunikasi lah. Betul. Karena satu hal itu yang baik itu adalah komunikasi yang baik. Ketika komunikasi yang nggak baik, semua juga nggak akan baik. Nah, kebetulan juga kita juga disupport dari Raintree. Ya, Om ya. Ya, dari Raintree. Jadi gimana yang punya Om? lokasi nih? Yang punya lokasi. Nah, Raintree ini satu lokasi yang dimana kadang gue suka lihat kumpulnya di Raintree, kopdarnya di Raintree, anifnya di Raintree itu apa sih Om? Raintree Nah, itu. sebenarnya untuk kayak semacam salon mobil coating gitu. Oh, jadi kayak model salon mobil ya, salon mobil, lebih ke salon mobil. Detailing coating gitu. Jadi untuk yang punya kendaraan-kendaraan baru gitu kan, biar lebih kinclong lagi. Di jalan biar jadi artis kan, artis itu harus dipoles. Biar lebih mengkilap lagi. Itu justru kalau kendaraan baru itu bagus gitu kan. Itu namanya dipoles gitu. Jadi dia lebih keluar warna. Enggak, jadi lebih tebal dari, jadi nanti biar kena gesekan itu tidak langsung kena catnya. Oh iya. Itu catnya itu bisa berlapis. Jadi kalau kena misalnya kena kegores, kena ada bekas-bekas tanda gesekan gitu. Kayak wax ya. Nah, pasti hapus lepas itu hapus, kecuali dia kena mungkin benda tajam yang sampai nusuk kena catnya langsung gitu, baru nggak dapat itu. Tapi kalau cuma misal parkir, kita mobil parkir nih gesek tembok gitu kan, fresh gitu kan, pasti hitam atau berwarna, itu cuma dioles lagi hilang. Gitu. Itu karena kita bertahap sampai 3 lapis gitu. Tapi itu nggak cuma mobil doang kan, motor bisa nggak? Mobil motor sama motor pun mantap. Ya mungkin yang di depan kita gua aja nggak di salon, motor di salon. yang depan kita ini kan sepertinya. Jadi di sini tuh teman-teman bengkel, jadi bengkel, ada juga alumino, bengkel salon mobil ya. Ada juga ini. Kita Jadi, juga ada dari alumino. Oh, ada juga. Alumino itu jadi lebih ke kontraktor, jadi ke pembuatan kusen tapi dari aluminium, itu impor. Bahannya berat gitu kan. Oh, jadi mebel gitu kan, tapi lebih ke mebel, lebih kusen, pintu gitu kan lebih. Jadi itu semua bahannya itu dari impor semua. Jadi sekarang kan kantor-kantor kan sekat-sekatnya itu jarang sekarang, kayak istilahnya mungkin dari bahan-bahan kayu gitu, sekarang lebih banyak aluminium. Lebih ringan gitu, tapi lebih gitu terlihatnya lebih kokoh gitu. Situ aja. Ya, sebenarnya kalau dibahas sih panjang, bisa sampai jam 10 ya. Kita ini buat perkenalan aja buat teman-teman yang baru hadir di kalau dibilang ya semi mau opening podcast lah ya. Karena kita belum bilang ini podcastnya kita, kita cuman iseng-iseng aja sambil ngeteh ya. Yang karena nggak ada kopi jadi ngeteh ya. Jadi next kalau buat teman-teman atau buat saudara-saudara semua para bikers di Indonesia yang mau gabung di podcastnya Saung Bikers Utara, kita nanti akan buka opening ya, buka terbuka. Nggak hanya di sini Raintree, kemungkinan besar kita akan datang ke tempat teman-teman atau kopdaran teman-teman ya. Nggak harus di sini juga ya kan posisinya. Jadi bisa berubah-ubah karena kita pengen ada kenyamanan aja, ada nuansa baru, nggak harus di dalam room, kita bisa keluar, kita podcast bisa juga ya. Bisa banget. Nah mungkin karena kalau dari tadi suara motor motor semua mobil, karena kita di pinggir jalan gitu kan, karena kita di pinggir jalan, tepatnya di daerah Pegangsaan di bengkel
Rentry, di mana di situ adalah bengkel salon mobil dan motor. Ya, teman-teman yang mau masuk ke sini bengkel boleh, Senin sampai Jumat juga dia buka ya. Jadi gampang. Bisa langsung kontak ke teman-teman Song Baker Jakarta Utara. Siapa aja nanti diantar ya. Itu aja sih. Ada lagi? Terus oh iya, jangan lupa di follow Instagramnya Song Baker Jakarta Utara. Oh, oke. Ya, kita juga ada Facebooknya juga Song Baker Jakarta Utara. Follow aja nggak apa-apa. Jadi kalau nanti akan masuk ke Song Baker Jakarta Utara, Instagramnya sama YouTube-nya ya. Iya, katanya ada TikTok dong. Ya, TikTok nanti akan ada. Nah, iya. Itu TikTok nanti. Jadi kita akan live di YouTube, Instagram, TikTok sekaligus live 3 handphone langsung kita live podcast di sini. Ya. Oke. Udah gitu aja dari gua, Bro Yudo, ada Bro Miji, ada Papi Tajudin. Ya. Kita bukan apa-apa, kita hanyalah teman-teman yang ingin memperalat silaturahmi aja ya. Betul, tujuannya itu. Jadi kita bukan orang yang ketua atau bukan. Enggak. Kita adalah saudara-saudara dari Song Baker Jakarta Utara. Ya, untuk memajukan bakers Indonesia supaya lebih cerdas untuk berwawasan. Iya, betul. Itu aja dari kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.